Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ini kita agak mundur dari jadwal, seharusnya 15.00 jadi sekarang 15.24. Jadi kita cuma punya waktu kurang dari 35 menit. Oleh karena saya ingin mulai sedikit sebelum saya mengundang para panelis. Jadi kita berada pada plenary yang terakhir ini sebelum di breakout sessionnya yang yang kita bahas adalah tentang apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil tadi tentang investing di downstream industry. Jadi hilirisasi. Jadi ini lebih merupakan pengalaman dari para investor, entrepreneur di dalam proses hilirisasi. Nah, sebagai akademisi, saya ingin memulainya dengan suatu hipotesis. Hipotesis apakah hilirisasi itu selalu positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kenapa kita perlu bertanya? Karena proses hilirisasi atau industrialisasi ini merupakan sejarah yang panjang dalam peradaban manusia. Banyak yang berhasil, juga banyak yang gagal. Yang menarik bahwa yang gagal itu punya ciri yang mirip dengan Indonesia, yang punya kekayaan alam seperti negara di Latin Amerika. Jadi tapi yang berhasil itu justru negara-negara yang nggak punya kekayaan alam seperti negara Asia Timur. Jadi boleh kita simpulkan kekayaan alam itu penting tetapi tidak merupakan yang salah satu syarat yang paling utama. Nah, saya baca buku dari Justin G. Fulin yang kemarin menjadi panelis di sesinya, kira-kira gini, ada 6 yang menjadi resep keberhasilan proses hilirisasi. Negara yang punya sumber daya alam itu mempunyai peluang yang lebih besar untuk sukses. Jadi menjadi necessary condition but not sufficient. Kemudian proses industrialisasi itu didukung oleh kebijakan makro yang stabil dan politikal yang stabil. Tadi yang dikatakan oleh Pak Bahlil, masuk barang itu. Jadi, kemudian yang ketiga, yang penting juga adalah hilirisasi tidak akan berhasil kalau nggak ada ekosistem yang komplit. Jadi harus komplit juga seperti otomotif ya. Baru berhasil kita lihat belakangan begitu ada ekosistem yang komplit baru jalan. Jadi kalau punya ekosistem yang komplit itu punya keberhasilan hilirisasi yang besar. Nah kemudian yang keempat, kita juga harus pintar memilih kegiatan yang di antara supply chain itu nggak semua kita bisa ambil. Ada yang perlu dilepas. Jadi seperti kalau kita lihat iPhone itu banyak sekali yang terlibat. Kemudian yang kelima, proses penciptaan nilai tambah dengan hilirisasi itu tidak bisa disamaratakan untuk semua produk dan komoditas. Jadi hari ini kebetulan nanti Pak Alex cerita sukses di nikel, tentu nanti beda dengan Pak Rahmat cerita dengan di tembaga. Terakhir adalah sukses dari hilirisasi itu perlu didukung oleh sistem logistik. Kalau kadang-kadang kita berhasil di manufacturing tapi begitu logistiknya nggak jalan, akhirnya keunggulan komparatif kita hilang. Dengan catatan pendahuluan ini saya ingin mengundang Pak Alex. Silakan Pak. Pak Alex adalah CEO dari IMP Group yang sukses mengembangkan Morowali sebagai kawasan industri berbasis nikel. Nantinya beliau akan menceritakan keberhasilan sana. Kemudian yang kedua adalah Pak Rahmat Makassau, CEO Aman Energy.
Nah, ceritanya tentang tembaga ini. Dan yang terakhir adik saya nih. Jadi saya dulu asistennya bapaknya Pandu. Jadi Pandu mewakili generasi lama yang diceritain tadi, cerita mobil listrik. Nah, masing-masing pembicara ini nanti saya akan berikan waktu 5-7 menit ya untuk menceritakan poin-poin yang tadi saya katakan. Kira-kira ini dititip oleh panitia nih, apa insentif apalagi yang dibutuhkan untuk bisa hilirisasi itu bisa jalan. Kemudian yang penting juga adalah berkaitan dengan climate change, bagaimana pengalaman dan komitmen korporasi yang Anda pimpin sehingga bisa mendukung zero emission. Nah, sebelum saya mengundang Pak Alex, saya ingin menginfokan 2 pengumuman penting. Jadi tadi disampaikan tolong isi polling dengan memakai barcode sebagai berikut. Kemudian yang kedua nanti ada untuk sesi sepanjang mohon scan barcode yang berikutnya. Oke, untuk tidak menambah waktu lagi, saya persilakan Pak Alex menyampaikan 5-7 menit Pak ya. Baik, terima kasih Prof atas introduction-nya yang begitu murah. Yang terhormat Pak Enggar, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore. Karena waktu kita sekarang ini memang kelihatannya adalah sleeping time, ya kalau di tempat Pandu dulu itu namanya ini brunch time, nap time. Meskipun demikian saya kira ini tidak menjadi masalah bagi kita. Saya akan sampaikan, Bapak Ibu izin menyampaikan 1 slide saja biar nanti kita bisa melihat gambaran detail dan presisi apa yang terjadi di Morowali. Sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa kebetulan saat ini saya sudah 10 tahun itu sejak dengan Pandu dulu di Toba Bara, saya dari Batubara saya berimigrasi ke nikel. Sudah 10 tahun saya CEO, sejak itu dari nol. Jadi hanya ular dan anoa saja dulu di Morowali sana. Dan juga saat ini saya sudah 6 tahun saya CEO juga di pabrik mobil DFSK yang kita produksi sekarang mobil listrik itu ada 2, Glory, dan di Cina itu ada Aito Seres, itu dengan Huawei kita produksi. Dan kebetulan juga teman-teman di seluruh smelter Indonesia saya ditunjuk untuk jadi pelayan utama mereka. Jadi kalau chairman itu terlalu pelayan lah, kira-kira begitu. Baik, lanjut. Nah, di sini saya kira saya ingin sampaikan sedikit, agak detail. Saya izin berdiri Pak, biar lebih, kalau menyanyi saya nggak bisa meskipun saya orang Batak Pak Enggar. Lagunya hanya bisa lagu-lagu saya anjumau, gitu-gitu. Baik, pertama ini saya sampaikan seperti Pak Balil sampaikan tadi, bahwa apa yang kita kenal downstreaming itu, dalam konteks legalnya itu nanti ada terjadi sesuatu masalah di lapangan. Sehingga saya berpikir kita batasi hilirisasi ini sampai 1 tahap setelah sumber daya alamnya. Kenapa begitu? Karena kalau Bapak Ibu sekarang minta izin membangun smelter, kalau smelter terintegrasi dengan tambang, itu izinnya di SDM. Kalau smelter tidak integrasi dengan tambang, tidak punya tambang, izinnya di perindustrian. Jadi namanya IUI. Nah, saya mengatakan Pak Iksan bahwa dari sumber daya alam 1 tingkat ke bawah, itu kita sebutlah hilirisasi. Nah, apa kondisi hilirisasi ini bisa berkembang? 1 peraturan. Saya kira saya langsung terjunkan ke case di Morowali, biar kita dapat gambaran seperti apa.
Undang-Undang 4 2009 itu mengatakan bahwa semua nikel ore stop per 2014 Februari. Nah, kita 2014 mulai bangun, 2013 membangun smelter pertama itu kita sebut Sulawesi Mining Investment. Itu kita bangun smelter nikel dengan power plant 2x65. Waktu itu investasi awal sekali itu 637 US dollar. Kemudian ada Undang-Undang 3 2020, Undang-Undang Perindustrian juga ini, semua ini mengamanatkan adalah penambahan nilai tambah kepada sumber daya alam Indonesia. Itu amanat utamanya. Nah, apa yang dibutuhkan sampai hari ini di Morowali itu untuk bisa proses hilirisasi berjalan, kita sudah punya PLTU saat ini itu 3.167 megawatt. Nah, kita akan membangun rencana kita PLTS solar surya dalam perencanaan sekarang itu 150 megawatt untuk menuju seperti Pak Ihsan tadi menggantikan PLTU step by step. Tapi tidak akan total bisa karena ini termasuk hitungan-hitungan ekonominya. Untuk bisa berkembang di Morowali itu Bapak, Morowali itu kalau peta-peta dulu belum ada, sekarang sudah ada. Itu dekat Poso, kira-kira begitu. Jangankan bekerja di Morowali, ke Morowali saja orang tidak mau karena dari Kendari 12 jam dengan darat. Itu kalau sampai. Kadang-kadang nginap di jalan. Nah, kita punya seaport itu seaport kita itu adalah ini salah ini. Seaport kita itu 80 juta metrik ton bongkar muat setahun, kira-kira sebesar Semarang lah. Airport kita itu 1.890 meter, jadi Boeing sudah bisa mendarat. Air bersih kita 2.300 liter per detik. Ini sekarang poliklinik 15.000, sebetulnya rumah sakit sudah 15.000 pasien per bulan. Nah, tambang nikel kita 43.000 hektar waktu itu, sekarang tidak cukup karena sekarang kita butuh kira-kira 42 juta metrik ton nikel ore per tahun. Kira-kira 10 juta metrik ton nikel per tahun. Nah, ini kira-kira peraturan sumber daya alam dan fasilitas dibutuhkan untuk bisa. Awalnya dulu itu belum ada ini, kita dulu pakai diesel pertama. Dan juga masak dulu masih di mobil TAF kita pertama dulu. Itu kondisi. Nah, proses tingkat 1 yang sudah terjadi di Morowali itu adalah NPI kita sudah produksi per tahun itu 3,6 juta metrik ton per tahun. Ferronikel, ini sudah terbesar di dunia di satu tempat. Katoda baterai kita itu ada 195 metrik ton nikel murni. Ini ada 3 pabriknya, Wayu, kemarin dengan Pak Luhut kita resmikan yang kedua itu QMBI. Ini kita produksi nikel sulfide dan MSP, mixed hydroxide precipitated. Ini baru tingkat 2. Ke tingkat 3, disinilah mulai letaknya industrialisasi itu. Sehingga izin saya singkat, hilirisasi plus industrialisasi itulah hilinisasi. Hilinisasi. Itu adalah baru komplit kita mengatakan proses penilai tambahan itu. Di tingkat 3 kita sudah punya sekarang, tingkat 2 hanya bahan baku ferronikel, kita proses sekarang sudah ada 3 juta metrik ton stainless steel. Seri 300. HRC kita 3 juta, cold roll coil kita itu 1,2. Cold roll ini mirip tekstil lah, sudah siap dijahit jadi baju. Tinggal penjahitnya ada enggak? Pak, waktunya. Sebentar saya selesaikan Pak. Enggak, karena nanti ceritanya enggak jelas Pak, kalau setengah. Carbon steel itu seperti Krakatau steel, tidak ada hubungannya dengan nikel. Tapi Pak Luhut dan Pak Erlangga minta kita bangunkan. Kita bangunkan 4 juta baja di sana untuk produksi dalam negeri. Nah, di tingkat 3 ini kosong Pak. Tadi Pak Balil bilang ada packing baterai, ada ini, kita lihat. Tapi yang pasti ini di tingkat 3 kita kosong. Jadi nilai tambah ini, nilai tambah itu seperti Pak Balil katakan tadi, tingkat 2 itu kira-kira pangkat 2. Tingkat 3 itu pangkat 3, tingkat 2 pangkat 3. Tingkat 3 itu sudah pangkat 4. Itulah sampai sudah sel baterai.
Kalau di kelas 1 nikel. Apa hasilnya sekarang Bapak Ibu sekalian di Morowali? Bapak Ibu, itu user terakhir, sebelum sudah final user, kita sudah invest di Morowali itu kira-kira 15 per hari ini, 15,3 billion US dollar. Ekspor kita tahun lalu, ini 2021, 10,7 billion dollar. Inilah yang agak menolong waktu kita ada COVID untuk current account kita. Royalti kita, Bapak Ibu, ini yang dicerita orang tidak ada gunanya. Kita 2021 itu royalti plus. Saya tahun lalu menerima penghargaan pembayar PNB terbesar. Nah, pajak kita royalti tahun lalu itu 9,8 triliun. Kita bayar pajak. Tenaga kerja Bapak Ibu sekarang kita di sana ada 66.000 orang direct payroll. Plus kontraktor plus ini kira-kira 100.000. Bapak bayangkan kalau 5 juta saja itu sudah 500 miliar per bulan itu perputaran di sana. Jangan tanya bagaimana, karena ini tiap shift ada 30.000 kan. Jangan tanya saya bagaimana memasak untuk 30.000 orang. Masaknya nggak boleh basi siang kan. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, kita punya namanya Smart Kitchen. Jadi 4.0 kitchen itu kita buat. Jadi terakhir final remarks, Bapak Ibu, final remark, hilirisasi harus diikuti industrialisasi untuk mencapai nilai tambah maksimum. Itulah yang kita sebut, saya sebutlah pertama di sini, hilirisasi. Yang kedua, investasi Morowali bertumbuh karena 2 faktor. Aman dan nyaman. Apa artinya? Ini sederhana Bapak Ibu sekalian. Pengalaman saya. Sekarang di Morowali itu ada 43 industri tenan saya. Aman artinya apa? Biar dekat Poso kita tidak pernah bersentuhan dengan teroris. Karyawan kita itu tidak pernah merasa bermasalah dengan keamanannya. Nyaman apa? Investor itu kita bilang, you bangun, merawat produksi. Urusan lain urusan kami. Urusan izin, urusan demo, semua itu urusan kami. You bangun, merawat, produksi. Nah ini kenyamanan. Jadi betul-betul mereka dapat karpet merah dalam pengertian real. Hilirisasi siogianya bisa kita terapkan di semua, saya yakin. Mungkin caranya berbeda, tapi proses renewable or non-renewable seperti CPO, saya yakin bisa kita kuasai dunia. Sekarang ini nikel Bapak Ibu sekalian, kita batuk, harga dunia agak-agak goyang. Jadi bisa kita pengaruhi untuk proses harga nikel di dunia. Saya kira ini harus kita capai seperti Pak Bahlil bilang, biar negara kita ini Bapak Ibu sekalian bisa maju. Satu pertanyaan, bagaimana dengan SDA? Bapak Ibu, tidak ada kawasan di Indonesia, dari awal kita sudah bangun politeknik di sana. Dengan 3 jurusan. Apa maksudnya? Biar semua yang bisa kita gantikan TKA ini. TKA kira-kira 5.800 orang di sana sekarang. Dari 66.000 lokal. Jadi apa target? Target kami itu kira-kira 6%, 5% lah TKA-nya nanti. Setelah itu kita kuasai. Sekarang kalau Pak Pandu perintah saya bangun smelter, saya bisa gunakan semua lokal SDA-nya. Untuk bisa kita, ini sudah proses adaptasi yang panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alex. Ini walaupun Pak Alex melanggar ininya saya nih, waktu saya. Berikutnya Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, Pak Enggar, Pak Primus. Saya langsung saja mungkin ya. Sedikit berbeda dengan nikel, kami di bisnis tembaga. Kalau nikel kata Pak Alex batuk saja sudah bisa mempengaruhi harga. Kalau tembaga untuk Indonesia mungkin sedikit berbeda karena posisi kita di Indonesia di dunia itu kontribut sekitar 3% tembaga di dunia. Tembaga
merupakan suatu komoditi yang sangat penting untuk green teknologi ke depannya. Kalau kita selalu mengenal, atau tadi Pak Menteri juga ngomong nikel untuk kebutuhan baterai, mobil, tembaga juga penting. Pada dasarnya setiap electric vehicle yang dibangun ke depannya itu membutuhkan sekitar 3 sampai 4 kali lipat tembaga dibandingkan dengan mobil biasa. Jadi kebutuhan untuk pemakaian tembaga di masa yang akan datang, terutama untuk mendorong green technology di mobil, kemudian pembangkit listrik, kincir, dan lain-lain itu butuh tembaga. Jadi opportunity terhadap komoditi ini sangat-sangat penting dan kita di Indonesia perlu manfaatkan tentunya. Lanjut. Kami beroperasi di Sumbawa, tepatnya di Kabupaten Sumbawa Barat. Kalau belum tahu, Aman Mineral Nusa Tenggara tepatnya. Sebelumnya perusahaan ini bernama Newmont Nusa Tenggara, kemudian 2016 diakuisisi dan saat ini menjadi perusahaan nasional. Jadi 100% nasional. Perkiraan kami akan beroperasi sampai tahun 2050. Saya pikir cadangan yang ada saat ini juga belum kita publish, tapi kita akan beroperasi sampai tahun 2050. Kemudian fasilitas yang ada juga sudah kita desain untuk long term operation. Satu mungkin yang menjadi hal yang sangat berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau dulu Newmont atau Aman itu tidak membangun smelter, kita saat ini dalam proses membangun smelter. Ini mungkin yang sedikit akan saya sampaikan mengenai proses pembangunan smelter dan potensi terhadap komoditi tembaga dan industri tembaga di Indonesia. Lanjut. Sekilas mengenai Aman, saya pikir perlu kita sampaikan, kami akan beroperasi selalu comply dengan lingkungan, perlindungan lingkungan sesuatu yang menjadi hal yang utama dalam operasi kami. Kami banyak melakukan aktivitas beyond compliance. Kami bahkan tahun ini di bulan Mei itu sudah membangun dan mengoperasikan 26 megawatt solar PV. Dan ini merupakan yang pertama saya pikir di Indonesia yang terbesar dan perusahaan tambang pertama yang mulai beroperasi dengan memakai solar PV. Banyak hal-hal baik, bagus yang kami lakukan, reklamasi, kami melakukan concurrent reklamasi, kami melakukan kalau di darat reboisasi, kami melakukan terumbu karang buatan, kita menempatkan terumbu karang di laut, karena di sekitar NTB memang butuh mengaktifkan kembali karena sebelumnya terumbu karang di sekitar sana banyak yang kurang baik. Banyak hal-hal yang kami lakukan untuk tentunya untuk perlindungan lingkungan ke depannya. Lanjut. Copper mungkin tidak perlu saya sampaikan lagi bahwa kebutuhan copper untuk green teknologi sangatlah penting. Terus, ya ini yang mengindikasikan atau ilustrasi bahwa dalam kondisi normal saja, di slide yang base case, dalam kondisi normal saja untuk pembelian electric vehicle, itu peningkatan pemakaian tembaga dan nikel sudah sangat tinggi. Nah, di accelerate ini akan menjadi isu ke depannya dan saya pikir bukan hanya di tembaga dan nikel. Kalau semua pemerintah di dunia memaksakan untuk mengakselerate pemakaian electric vehicle, kemudian meminta menghentikan combustion engine secepatnya, maka yang terjadi itu ada di slide atau di grafik accelerate energy transition. Dan ini saya pikir belum banyak industri yang mengantisipasi ini. Di sisi lain ini adalah resiko tapi juga merupakan opportunity terutama kita di Indonesia karena nikel kita cukup banyak dan berpengaruh di pasar dunia. Lanjut. Smelter yang kami bangun saat ini di Sumbawa, saat ini progresnya sekitar 47% dan nanti pada saat smelter ini beroperasi kami akan memproduksi sekitar 200 ton copper cathode yang akan menjadi bahan baku untuk downstream industri. Tadi Pak Alex jelas sekali ngomong tentang kita harus membedakan hilirisasi dan industri ya. Saya juga melihat ini sesuatu yang memang sudah perlu kita sampaikan bahwa hilirisasi itu dan downstream industri sebaiknya kita pisahkan. Hilirisasi kita bilang bahwa produk dari tambang sampai pada penyiapan bahan baku. Kemudian downstream industri itu setelah penyiapan bahan baku yang disiapkan untuk downstream industri. Ini jangan sampai dibolak-balik ini Pak
Pak Iksan, karena banyak sekali yang membahasakannya hanya satu. Kalau kita membahasakan hanya satu, sistem atau ekosistem yang mau dibangun itu akan jadi rancu ke depannya. Karena sampai sekarang tambang juga begitu kita sampai di hilirisasi atau membuat smelter tembaga contohnya, ke depannya kita tidak mau jadi isu lagi dan minta katoda tembaga harus diteruskan ini ke downstream industri, padahal bukan bidang pengusaha tambang ya. Lanjut, ini mungkin yang penting kita lihat di gambaran ini bahwa di Indonesia proses penyediaan bahan baku industri tembaga itu sudah berjalan dan akan siap kira-kira di tahun 2025, di mana smelter Aman Mineral, kemudian Freeport akan mulai beroperasi di tahun 2024. Yang menjadi PR kita, yang menjadi PR pemerintah dan juga industri dan pengusaha adalah penyiapan bagaimana bahan baku yang dihasilkan oleh smelter-smelter tembaga ini bisa diserap untuk kebutuhan industri dalam negeri. Kalau itu tidak dilakukan, ini akan menjadi menjadi isu yang cukup besar karena semuanya akan kita ekspor. Kemudian di tahun 2025 serapannya hanya sekitar 20-30%, sisa 70% produk akan diekspor. Dan ya dinikmati oleh negara lain. Di sisi lain investasi dalam pembangunan smelter tembaga cukup tinggi dan nilai tambah yang didapatkan itu hanya sekitar 5-7%, sangat kecil, sangat kecil. Lanjut, this is an important slide buat kita semua kalau bisa kita lihat ya. Saat ini PT Smelting Gresik itu sudah beroperasi dan memproduksi sekitar 250-300 ribu ton tembaga yang berwarna biru muda. Di tahun 2024, Aman Mineral yang di tengah itu, kemudian Freeport Indonesia, itu akan mulai berproduksi dan kemungkinan kapasitas produksi dia akan full di tahun 2025. Kita pada saat itu akan kelebihan katoda tembaga untuk konsumsi dalam negeri sekitar 70%. Ini akan menjadi isu, tapi ini juga menjadi opportunity buat siapapun yang akan masuk di dalam industri tembaga. Saya bisa sampaikan bahwa jangan kita berharap perusahaan tambang akan melakukan downstream industri, karena itu mungkin tidak akan terjadi. Kenyataannya kami bangun smelter karena mengikuti undang-undang dan peraturan yang ada. Ya, jadi ini sangat penting saya pikir dan menjadi sesuatu yang besar. Kalau kita selalu ngomong nikel Pak, tapi saya peluang di tembaga cukup besar. Ya. Pak Rahmat, tolong waktu. Ya, slide terakhir, kayaknya yang terakhir ya. Ya, yang terakhir proses pembangunan kami, smelter kemungkinan akan selesai di akhir tahun 2024. Ada kendala dengan COVID dalam 2 tahun terakhir ini dan juga isu di Ukraina. Tapi kami yakin proses pembangunan akan berjalan dan 2 smelter besar di Indonesia akan beroperasi pada akhir tahun 2024. Titip pesan, industri opportunity untuk tembaga sangat penting di kita di Indonesia. Kita harus maksimalkan kelebihan produksi katoda di tahun 2025. Kalau tidak, 70% dari produksi kita akan diekspor ke luar negeri. Kemudian di luar negeri akan dikenakan bea masuk, pajak 5% segala macam, ujung-ujungnya kita yang minus. Jadi ini sesuatu yang penting, bukan menjadi loss dan risk buat our country, tapi kita harus manfaatkan untuk mendapatkan value added yang sebesar-besarnya. Value added untuk tembaga tidak pada smelter tembaga. Value added untuk tembaga ada pada downstream industri tembaga dan sampai saat ini belum ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bung Rahmat. Ini walaupun melenceng dari waktunya tapi tidak terlalu jauh. Karena Pandu dari tadi ngasih kode ke saya, cepat-cepat selesai. Karena dia punya janji. Ya, jadi tadi dikatakan bahwa value added dari industri Pak Alex dan Bung Rahmat itu akan ada di tempat Pandu. Jadi gimana Pandu bisa merealisasikannya, itu merupakan challenge yang penting. Kenapa Pandu?
Selamat sore semua. Ini di belakang selamat sore. Waduh, udah mulai bangun nih. Ada Pak Edgar sini, ada Pak Primus. Pak, terima kasih loh kami semua diundang nih. Dan salam bahagia semuanya. Saya waktu pertama kali datang, bahasa itu dibilang sama Ola ya, optimism and uncertainty. Uncertainty-nya banyak. Sebenarnya aku waktu datang tuh agak galau. Aku bingung apa nih yang mau diomongin, ngomonginnya downstream. Tapi ada perang katanya di Ukraine, mau G20, Putin mau datang, Zelensky mau datang. Pusing kan jadi IO, mikirin yang kayak gitu-gitu. Terus sekarang kita mau berdiskusi di sini, terus waktu ngeliat, wah banyak banget yang datang ke sini kan. Terus waktu, dikasih waktunya 7 menit. Jadi kayak kita ngomongnya sih sebenarnya pengen nyantai-nyantai aja, tapi rupanya isunya berat banget. Nggak jalan untuk pandu. Jadi jujur waktu pertama kali masuk, saya jujur galau. Dengerin Pak Alex, senior saya, Alex baru saya udah kenal 12 tahun. Sama-sama dulu di Toba Barat, sekarang jadi TBS. Udah logonya masih sama Pak, ya tapi sekarang udah berubah bisnisnya. Dan Bapak tadi bicara tentang hilinisasi. Terus Pak Rahmat tadi juga bicara bagaimana koper growing very well, ya kan. Dari galau, tadi bicara hilinisasi, saya sendiri sekarang jadi agak healing nih sekarang perasaan saya. Jadi ya buat teman-teman yang tinggal di Jaksel atau segala kan banyak kegalauan ya kalau ngeliatin ekonomi ke depan. Dengerin senior-senior saya merasa mungkin saya juga bisa optimisme nih buat tahun depan. Jadi saya mau cerita soal TBS, saya nggak bakal makan waktu banyak karena saya hanya mau ke slide terakhir. Jadi tolong teman-teman ke slide terakhir aja karena tadi udah ada banyak pertanyaan juga, udah ada polling. Jadi TBS itu udah banyak berubah, lapor Pak Alex, kita dulu mainnya keruk batu jual, ya kan, jadi nggak ada nilai tambah. Dan Pak Alex dulu selalu ceramain saya, Ndu, kita harus bisa bikin yang lain, downstream. Tapi saya sama Bapak dulu, kalau kagak disuruh ngapain, ya ngapain, karena lower rate of return. Akhirnya, ini gara-gara istri saya, 2020, Pak Iksan, aku dimarahin. Kamu garuk batu, geruk-geruk segala, udara Jakarta jelek banget. Bikin sesuatu yang lebih bagus dong. Apalagi nih saya punya anak umur 6 tahun. Ya kan anak umur 6 tahun kalau udaranya jelek, kualitas udara jelek, itu rupanya banyak efek kepada kepintarannya dan juga keberlanjutan hidupnya, life expectancy. Jadi waktu itu saya diskusi, ini akhir 2019 sama Andre, sekarang CEO-nya Goto, dulu namanya Gojek masih. Kita bikin apa sih? Mau nggak sih kita bikin motor listrik? Hah, motor listrik gimana tuh, kan udah ada di Cina segala. Masa kita nggak bisa bikin di Indonesia, tapi kerjasama sama kamu mau nggak? Tak-tik-tok 18 bulan kita diskusinya. Kebetulan kena COVID nih, ya kan, COVID in a way, it's a blessing. Kita baru sadar, rupanya bener loh soal perubahan iklim itu. Bener juga loh soal kualitas udara jelek. Dan kebetulan kita tetanggaan, tinggal sebelah-sebelahan. Jadi kita kalau nggak ngapa-ngapain ya ngomongin terus ini. Jadi deh, kita announce akhir 2021 joint venture kami bernama Elektrum. Ya, di sisi Elektrum kita mengharapkan ini investasi paling besar di TBS. Insya Allah 4 tahun ke depan. Kita tuh pengen nyambungin cita-citanya Pak Alex. Dari yang B2B kita mau ke B2C. Jualannya saya kepada bapak-bapak atau kakak-kakak, adik-adik semua di sini, ya kan, biar mau naik motor listrik. Jadi kalau Anda mesen Gojek, kalau Anda mesen misalnya makanan atau Anda mesen mau dari tempat A ke B, kalau di daerah Jakarta most likely sekarang naiknya motor listrik. Biar nyoba, karena sekali pancing enak, nggak gemeter-gemeter. Nah itu jadi nggak stres kalau nyampe dari satu tempat ke tempat lain, itu penting. Yang menarik nih, ini sebelum saya ini ekosistem yang tadi diceritakan yang paling atas kan, area vertical integration, mining, raw material processing, itu tadi yang udah Pak Alex lakukan luar biasa. Tadi juga diceritakan oleh Pak Menteri Investasi, udah naik nilai value-nya 30 kali. Nah yang kita mau lakukan tadi di tengah, sampai ke bawah, midstream, downstream, battery cell, battery pack, kan tadi kosong tuh di presentasi. Nah itu yang pengen kita coba isi. Dan yang terakhir kita mau melakukan EV manufacturing, EV sales, after sales, financing, chargingnya juga, dan nantinya recycling baterai. Jadi ini kita coba cita-cita Pak Alex Pak. Nah 10 tahun kemudian insya Allah Pak dalam waktu 5 tahun nih kita bisa membuat ekosistem. Tapi perlu
bantuan kakak-kakak, adik-adik juga bahwa ini penting. Saya barusan nih melapor tadi ke Pak Agus, Menteri Perindustrian, tolong Pak kami ada wadahnya di bawah Menteri Perindustrian karena ini suatu investasi besar buat kami sebagai suatu perusahaan dan sangat disupport. Kenapa? Karena nilai tambah ekonomisnya bisa hampir 15 kali lipat dalam waktu 7 tahun ke depan. Jadi ini luar biasa dan ini memang kita nih, ini lucu banget, saya hanya cerita terakhir, walaupun saya nggak mau makan semua waktunya. Dalam waktu, kita waktu itu bilang dalam waktu 6 bulan kita mengharapkan driver Gojek akan menggunakan 1 juta kilometer. Tahu nggak berapa cepat 1 juta kilometer dicapai? Kurang dari 30 hari. Kenapa? Karena seneng banget pakainya. Sampai ini baterai swapping, ada satu yang sampai rusak. Dimasukin keluar, masukin keluar, saking senangnya pakai itu. Per hari ini kita sudah hampir mendekati 5 juta kilometer dengan motor listrik. Jadi saya ingin melengkapi hilirisasinya. Tadi udah ada pollingnya ditanya, dibilang 70% katanya 20% bilang udah cukup, 70% bilang masih bisa tambahan lagi bantuan dari pemerintah. Ya di sini kita mengharapkan, bukan mengharapkan lah, kita pengen banget ada bantuan dari pemerintah kita untuk mempercepat adopsi, hilirisasi motor dan mobil listrik. Nah sekarang dari situ Pak, saya udah selesai presentasinya. Makasih. Terima kasih Pandu. Jadi ini Pandu nolong saya nih. Jadi kita sebetulnya punya opportunities ya, yaitu di energy transition. Jadi kita punya kesempatan. Kalau Pak Alex dulu mulai dari daerah sarang nyamuk Pak ya. Ya, Pandu sebetulnya ditolong sudah dibangun oleh Pak Alex dan Pak Rahmat, kemudian dengan industri hulunya, kemudian tinggal dilanjutkan. Dan ditambah lagi sebetulnya ada peluang yang di energy transition yang memungkinkan peluang bisnisnya di hilir itu bisa menjadi lebih baik. Jadi tadi sebetulnya saya sudah summary semuanya. Tadi ada yang ketinggalan sebetulnya. Jadi proses hilirisasi itu juga bukan hanya didukung oleh, ini saya tambahan dari Pak Alex tadi ya, kebijakan makro yang stabil dan politik, tapi juga peraturan yang stabil. Jadi nggak mungkin Pandu bisa mengembangkan EV-nya kalau seandainya peraturan juga tidak stabil, bisa berubah-ubah dari satu hari menjadi seperti contoh, saya ini komisaris PLN ya, kompor listrik misalnya ya, hari ini jadi besok enggak gitu loh. Jadi itu merupakan salah satu contoh jelek dari peraturan yang berubah yang harusnya kita tidak lakukan itu. Saya lihat dulu. Waktunya sudah habis nih. Panitia gimana nih? Masih boleh ada pertanyaan enggak? Mau nanya tapi malu. Ini ada, saya baca poolingnya ya. Poolingnya adalah kebijakan untuk mendorong industrialisasi saat ini 32% cukup baik, kemudian 68% menganggap bisa ditingkatkan. Jadi masih banyak PR yang harus dilakukan. Next coba. Oke, ini hasil pollingnya yang tadi saya sampaikan, 32% cukup baik dan 68% mengatakan masih kurang baik, artinya itu kan bahasa Jawanya dari bisa ditingkatkan lagi. Kalau ada pertanyaan ini, banyak nih pertanyaan nih Pak Alex. Untuk Pak Alex, berapa investasi yang dibutuhkan dalam pembangunan PLTS dan kapan rencananya akan dibangun dan berapa kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia? Saya bacain aja semua ya. Atau Pak Alex dulu jawab. Sebentar dulu ya. Baik, untuk pertanyaan pertama mengenai biaya untuk PLTS kita ini, saya kira begini. Dia itu biayanya, saya tidak keluarkan angka karena ini ada berkaitan dengan bisnis. Dia akan lebih mahal dari pembangunan PLTU, tapi dalam proses operasinya dia lebih murah.
Dan untuk jangka panjang dia jauh lebih bersih. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi mohon maaf saya tidak menyampaikan angka-angka karena ini kita belum putus untuk dengan kontraktornya dan proses ini masih berlangsung. Dan juga penyiapan lahannya untuk pembangunan PLTS ini juga tidak sederhana karena 1 megawatt itu paling tidak kita butuhkan 1 hektar. Jadi ini tidak gampang untuk merealisasikan kalau ingin cita-cita itu terjadi. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Ihsan dalam waktu dekat kita bisa peraturan kita bisa mengcover kesulitan pembangunan PLTS ini. Nah, berapa kontribusi perekonomian, saya nggak tahu yang dimaksud apa ini, tapi kalau hilirisasi total di nikel itu, kita ekspor, Morowali saja tahun lalu itu 10,7 billion dolar, untuk total seluruh anggota smelter itu tidak kurang dari 20 billion dolar. Investasi total itu dari seluruh anggota itu saat ini sudah mencapai sekitar 23 billion dolar real. Dan karyawan itu 130.000 orang. Jadi kita butuh nikel ore ini Bapak Ibu sekalian saya sampaikan setahun paling tidak 120 juta nikel ore. Untungnya dulu diambil hanya nikel ore istilahnya saprolite 1,8%. Tetapi dengan munculnya Pak Pandu dengan EV sekarang ini lemonade sampai 1%. Sudah bisa kita manfaatkan dengan value added yang sangat tinggi. Jadi saya kira itulah yang saya sampaikan Pak. Terima kasih Pak Alex. Pertanyaan kedua, tolong Mas. Ini saya kira cukup 3 pertanyaan aja ya Mas ya. Cukup. Untuk semua nih ditanya nih, kira-kira insentif apa yang diperlukan? Mungkin dari ujung dulu deh. Pandu. Wah, kalau insentif menurut saya sekarang saya rasa dari sisi pelaku pementingan misalnya dari sisi pemerintah mereka ingin lakukan ini. Jadi kemarin misalnya tadi dengan Pak Menteri Industri udah bilang tolong kalau bisa setengah dari semua motor yang ada di Indonesia tuh motor listrik. Bagaimana kita bisa percepat? Nah, ini makanya saya sangat encourage kenapa? Karena percobaan test trial kami the first 6 months tuh antusiasmenya gede banget. Saya nggak tahu karena emang enak banget motor listriknya atau brand ambassador kita oke, gue nggak tahu ya, tapi semuanya mau make ya kan. Jadi ini penting karena consumer Pak, we are playing the consumer game. Nah tapi memang satu aja, harga tuh segala-galanya untuk orang nyoba, mau nggak mau. Jadi untuk orang nyoba harga dari motor listrik dan cost of maintenance motor listrik harus sama dengan motor yang ada. Nah disitulah peran pemerintah akan hadir. Dan ini saya ya, ini ngomong ya. Kan di negara-negara maju, di Amerika misalnya, Inflation Reduction Act itu kan penuh dengan subsidi. Oh gitu. Apakah saya nggak suka bahasa itu, Bang. Bahasanya apakah perlu subsidi apa enggak? Kalau subsidi itu kesannya ngasih sesuatu yang non produktif. Saya sukanya bilang berinvestasi. Jadi kalau diinvestasikan ke sesuatu yang membuat industri baru yang menjadi produktif, itu kan lebih keren. Dan jangan lupa. Konkretnya apa? Subsidi yang sekarang misalnya ke ICE, ya kan? Katanya Pak Ibu Menteri 70% itu ke tempat yang salah. Kalau ini semuanya di sini menguntungkan. Saya nggak usah ngomong angka deh. Setiap $1 pemerintah investasikan ke industri listrik ini untungnya 15 kali lipat. Udah sesimpel itu Mas. Oke. Semoga didengar. Terima kasih. Pak Rahmat. Mungkin pertanyaan yang kebijakan untuk hilirisasi, mendorong hilirisasi, apakah sudah cukup atau belum saat ini? Menurut saya kebijakan yang mendorong pengusaha tambang sampai pada titik penyediaan bahan baku untuk industri itu sudah sangat cukup dan bahkan terkesan memaksa. Ya. Yang belum dan masih kurang adalah kebijakan peraturan pemerintah yang mengatur tentang bagaimana mempromot downstream industri. Itu masih kurang. Kalau di IMIP adalah contoh yang baik, tapi mungkin untuk komoditi yang lain itu perlu ada
terobosan yang sangat berbeda, jangan cuma di nikel saja, tapi di komoditi yang lain juga perlu ada. Begitu, Pak. Terima kasih. Pak Alex, short Pak. Baik, saya kira saya sampaikan begini. Pengalaman saya di nikel itu Pak, sampai tahap hilirisasi, karena saya bedakan ini, hilirisasi sama industrialisasi. Untuk hilirisasi, saya melihat ini kebijaksanaan penghentian ekspor itu sudah bagus dan hampir semua peraturan ini sudah mendukung. Jadi memang tidak sempurna. Kalau sempurna nanti saya pikir di sorga nanti. Nah, untuk industrialisasi ini yang perlu karena sekarang ini kita masih ekspor semua Pak produk kita ini. Ini sangat disayangkan nilai tambah itu berada di negara lain. Saya ingin satu tambahan Pak mengenai EV. Karena saya CEO, kita punya pabrik mobil di sini, Glora itu, kita akan produksi mobil, udah IKD tahun depan, dengan EV seperti Grand Max itu Glora E, 350 sampai 400 juta per unit, hanya satu permintaannya Pak. Permintaan kita dari pemerintah, karena ASN semua harus pakai itu adalah mengenai pendidikan ke customer Pak, karena orang sekarang ini pada tahap ragu, belum tahap mau beli. Jadi memindahkan dari doubt ke certain ini kita butuh pemerintah. Saya kira itu yang perlu kita untuk kemajuan industri dalam negeri EV. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya tadi saya sudah bicara nih, tapi coba saya summary-in kira-kira apa yang disampaikan oleh Pak Alex, Pak Rahmat, dan Pandu. Yang pertama adalah kita punya opportunities, satu adalah sumber daya alam, kemudian yang kedua ada kesempatan energy transition dan climate change, itu kita harus manfaatkan. Jadi peluang besar untuk melakukan hilirisasi dan industrialisasi itu juga akan lebih sukses kalau seandainya pertama didukung oleh kebijakan makro yang stabil, kemudian politik yang stabil, dan yang ketiga adalah tadi yang dikatakan oleh Pak Alex dan Pak Rahmat tadi adalah stabilisasi peraturan. Kemudian yang ada tambahan tadi adalah peraturannya juga harus, tadi Pak Pandu itu harus smart. Jadi kita harus membuat smart regulation yang bisa membantu prosesnya. Salah satunya poinnya, tadi nggak minta apa-apa mobil listrik itu, ngajarin consumer untuk bisa pindah dari image-nya combustion ke mobil listrik. Itu salah satu investasi yang diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah perlu adanya ekosistem yang komplit. Jadi bukan hanya dari sisi hulu, tapi juga dari hilirnya juga harus kita isi untuk memungkinkan peluang keberhasilan itu menjadi lebih besar. Dan yang keempat, ini pengalaman ya, kita juga harus smart dalam memilih, karena nggak semua di supply chain itu kita bisa kuasai. Jadi harus pilih-pilih yang paling tepat buat kita, yang bisa menghasilkan value added yang baik. Kemudian tadi pengalaman dari nikel dan batubara kita tunjukin bahwa tidak semua kebijakan itu bisa disamaratakan. Antara nikel dan batubara dengan tembaga itu beda. Jadi kemudian kalau kita ingin niru nikel ke timah mungkin nggak sama. Jadi kita harus pinter-pinter dalam mendesain polisinya sehingga memilih komoditas dan produk itu harus cerdas kalau kita ingin berhasil. Yang terakhir adalah lagi-lagi ya, bapak-bapak ini nggak ada gunanya kalau bisa melakukan di manufacturing kalau seandainya tidak didukung oleh sektor jasa, terutama logistik. Karena Anda nggak bisa jual kalau sektor logistiknya tidak efisien. Saya kira demikian summary dari plenary session ini, yaitu investing in downstream industry. Mari kita beri atas nama beri tepuk tangan dan meriah kepada Pak Alex, Pak Rahmat, dan Bung Pandu. Saya kembalikan ke MC.
Ya, baik Bapak Muhammad Ihsan dan juga para panelis, kami ucapkan terima kasih banyak. Seperti biasa akan ada penyerahan cenderamata. Untuk itu saya mengundang untuk naik ke atas panggung kehadiran Ibu Apreivita berkenan untuk menyerahkan cenderamata kepada moderator dan juga para panelis. Kami persilakan. Ya, Ibu silakan bergabung di tengah-tengah bersama dengan para pembicara dan juga moderator.